Temi, Temile, Temi. Cukup. Selamat datang di habis nonton episode ke 94,0 atau 94.0 sebuah review no spoiler dari sebuah film yang sangat spesial. Karena ini merupakan film Myanmar atau Burma atau Burmese pertama. Dragon Ball, Burma. Atau film Burma, Burmese, Myanmar pertama yang kita tonton dan akan kita review ya. Iya, pertamanya kirain film Thailand. Betul. Karena tulisannya kan mirip-mirip, tapi ternyata setelah diperhatikan tulisannya beda sekali ya. Ya, bulat-bulat. Myanmar itu tulisannya kayak cincin semua ternyata ya. Kayak Jadi ini adalah review no spoiler dari film berjudul The Only Mom. Atau entah kenapa ditayangkan di Indonesia oleh distributornya jadi The Mother. Iya, jadi dia ada di CGV dan Cinepolis. Iya. Mungkin biar lebih universal. Oh, lebih universal ya. Jadi kan banyak film judulnya Mother. Iya, mungkin kesannya biar serem gitu ya. Jadi kan hantu ibu-ibu apa gitu, mungkin mikirnya gitu. Ya nggak tahu lah, itu kan pertimbangan distributor ya. Padahal kalau menurut kita lebih cocok di Only Mom ya. Setelah nonton filmnya lebih cocok di Only Mom. Lebih on point. Jadi di Only Mom adalah film asal Burma, Myanmar atau Burmese. Bilang aja Myanmar. Ya. Atau dalam bahasa Myanmar, Lek Piar Sanein. Tiga kali aja. Ya, kalian lihat aja di Only Mom di Wikipedia. Soalnya kalau dicari The Mother susah banget loh. Karena nama officialnya memang bukan itu. Nama official Inggrisnya ada di Only Mom. Pertama aku ngeriset The Mother, waduh, nggak keluar film Myanmar ini kan. Apalagi awalnya nyari kiran film Thailand. The Mother Thai lagi, aduh, tambah parah, tersesat. Film tahun 2019 bergenre horor, dibintangi oleh, aku nggak tahu ini bacanya Nine atau Nine Wood Mone Shui Daung Pie Tone. Film ini diproduksi oleh Brave Empire Film Production dan ditayangkan pertama kali di Myanmar Februari tanggal 8 2019. Jadi udah lama. Hampir 2 tahun lalu. Iya benar, hampir 2 tahun, udah bukan setahun lagi ya. Dan menjadi salah satu film paling laris di Myanmar Tahun itu. ya, tahun itu saja, bukan sepanjang masa ya. Jadi mungkin itu ya, karena sekarang nggak ada film-film baru, bioskop juga baru mulai buka ya, nyari-nyari apa sih film-film sampai ada film Burma atau film Myanmar ya. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke cerita, to the point, bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak? Ini ada di bioskop loh teman-teman, jadi CGV dan Cinepolis ya. Jadi aku akan bilang ini layak atau enggak ditonton di bioskop gitu ya. Ya menurutku untuk masa-masa ini layak lah. Boleh. Oke. Iya benar, setuju saya. Di masa-masa kering film gini ya, mungkin memang di Netflix banyak film bagus ya kan. Tapi sensasi menonton di bioskop itu loh. Ini adalah film pertama yang kami nonton lagi di bioskop setelah 10 bulan. Enggak, 8 bulan. Jangan ditambah-tambahin Nggak ya. tahu nggak. Terakhir nonton apa? Mariposa ya. Jadi layak menurut gue. Filmnya mungkin nggak terlalu spesial tapi oke. Ya. Ditambah lagi kekangenan nonton bioskop, udah tonton aja deh. Ini salah satu yang boleh ditonton karena yang lain film-film yang udah kita tonton ya ada Hobbs and Shaw, aku udah nonton. Kamu belum ya? Belum. Ya banyak film yang udah lebih lama lagi gitu. Oke, jadi sinopsisnya dari The Only Mom ini. Mulai sekarang kita sebutnya mau apa? Mau The Only Mom apa Lek Piar Sanein? Kayaknya dia akan lebih suka yang itu sih. Dari The Only Mom aja ya. Ya. The Only Mom ini bercerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah rumah zaman dulu yang ceritanya rumahnya tuh udah dibangun 100 tahun yang lalu di kota namanya Yenanyang. Kalau di film sih tulisannya Yenanchaung gitu ya kalau nggak salah, di Myanmar.
Film ini di dalamnya itu memiliki banyak foto-foto yang unik dan kuno dari pemilik sebelumnya. Dari ini kan yang pindah tuh keluarga, suami, istri, dan punya seorang anak perempuan yang SD gitu ya, kayak SD kelas 1 kelas 2 gitu ya. Di sini bahkan disebutkannya sebagai the wicked girl gitu. Jadi anak ini badung sih ya. Mungkin untuk ngomong dia the wicked itu terlalu ini ya, maksudnya anak ini badung, hostile gitu. Digambarkan hostile, tidak pernah mau mendengar ibunya, hanya mau nurut bapaknya. Di sekolah kalau kesel sama orang dia sampai nusuk pakai pensil gitu ya, digambarkan galak pokoknya. Nah, begitu pindah ke rumah ini, tiba-tiba si anak perempuan ini yang di sini bernamanya Theory ya, tulisannya Siri. Itu di awal tadi kenapa kita ngomong temi karena temi adalah bahasa Myanmar dari sayang. Babe. Jadi dia, ibunya dan bapaknya itu banyak memanggil anak ini Temi, baru nanti ganti dengan namanya Ciwi. Gue nggak tahu kenapa Siri jadi Ciwi ya kalau di Myanmar. Nah, tiba-tiba yang anaknya tadi bandel ini tiba-tiba jadi anak yang manis, nurut sama ibunya, lovable banget gitu ya, kelakuannya lovely banget gitu kan. Tapi ada sebuah keanehan, yaitu tiba-tiba dia jadi tidur di siang hari, bangun dan aktifnya malam hari. Betul. Kayak prostitut. Mau bilang burung hantu. Ya, kayak burung hantu gitu ya. Jadi dia pokoknya tidurnya tuh nggak normal. Maksudnya kalau orang cuma tidur siang dan bangun pada malam hari itu kan banyak ya. Orang-orang pengangguran juga banyak yang kayak gitu. Ini sampai digambar nggak bisa bangun gitu. Bangun, digambar nggak bangun gitu. Jadi gitu, keanehan yang sangat aneh gitu. Lalu ini di sinopsis di Wikipedia ya, gue nggak tahu, mungkin mereka dapat dari press release begini. Ada kata-kata, why is this girl so weird? Kenapa dia berlaku sangat aneh? Sebagai seorang ibu, bagaimana si ibu ini akan mengatasi masalah ini atau mencari solusi dari problem ini? Dan ini sangat menyenangkan untuk melihat bagaimana kejadian ini berhubungan dengan dunia lain. Wow, ini sinopsis yang dibuat oleh PH-nya kayaknya ya. Tumben ya, iya. PH-nya adalah Brave Empire Film Production, dan film ini disutradarai oleh Chai Katnus. Jadi pemerannya nih ya, Nine itu sebagai Ko Aung, yaitu ayah dari Tiwi. Wood Moni Shui sebagai Mai Nin atau Mai, ibu dari Ciwi. Daung sebagai fotografer, pemilik rumah sebelumnya. Pia Pie, child actress disebut di sini, sebagai Tiwi. Lalu juga ada Tony, child actress juga sebagai Tida. Ada Udah. Yang lain udah. Yang lain nggak penting. Ya. Dan ini film ini memenangkan banyak award. Ya, pada tahun 2019 Academy, gue nggak tahu kenapa nulisnya bukan Academy. ASEAN Academy, ini dari Wikipedia. Academy Creative Awards, menang Best Feature Film, Best Direction, Best Actress in Leading Role, Best Actress in Supporting Role, Best Cinematography, dan Best Theme Song. Theme songnya yang mana nih? Nggak tahu. Mungkin jeng apa gitu ya. Atau mungkin yang waktu habis. Lagu awal itu yang ibu, yang lagu kayak lagu rakyat Myanmar gitu ya. Nggak tahu deh pokoknya. Ya, itu yang regionalnya. Di grand final ternyata hanya menang Best Actress in a Supporting Role oleh Pia sebagai Ciwi. Ya, jadi intinya gitu ya. Intinya keluarga pindah ke sebuah rumah kuno karena bapaknya ada urusan pekerjaan, biasalah standar ya. Tiba-tiba anak yang tadi tai jadi manis. Cuman tidurnya siang, bangunnya malam gitu. Jadi mulailah timbul ya, selain tentunya ada keanehan-keanehan di rumah itu ya, namanya film horor gitu kan. Nah, lalu cerita berjalan dari sana bagaimana dia mengurai
mengembalikan anaknya dan mencari tahu apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah itu. Oke, langsung masuk ke positif maupun negatif nih dari Iya. Lake Pierson Iain atau The Only Mom. Menurut kamu positifnya apa? Positifnya buat teman-teman yang suka film horor yang kaget, jump scare, ya ini ada, ya kan? Ada banget. Ini Mungkin karena udah lama nggak nonton di bioskop. Apalagi nontonnya yang di apa? Yang gede itu. Apa Kalau scene XXI kan ngomongnya IMAX gitu ya. Kalau Iya. ini ngomongnya apa sih? Di CGV kita nontonnya iya, pokoknya lah. apa gitulah, Yang nggak layar tahu. gede itulah. Terus ya itu ngagetin, terus suasana ya, Atmosferiknya lumayan ya. ya cukup apa sih ya, gelapnya Ya, film horor. Film ini sangat gelap. Iya. Karena di rumah itu seperti ya kita nggak tahu ya, kayak kurang lampu gitu ya. Iya, padahal film modern gitu. Padahal settingnya tuh udah sekarang modern, gitu. ada handphone, ada apa, tapi kok dia gitu. Terus Cuman itu membuat atmosferiknya jadi, ya ini kan lagi ngomongin positif iya, ya. iya, positif ya kan, membuat dia jadi Gelap-gelap gitu deh. gelap, serem. Jadi suasananya lumayan dapat. Terus ya tanda apa, rasa bertanya-tanya, penasarannya penonton itu ya cukup berasa gitu. Terus kita nunggu-nunggu, kayak kita tuh kayak, mereka cukup pinter sih bikin jadi kayak gini loh, kayak kita lagi nggak berasa pas itu akan dibikin kaget, jadi kaget gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Jump scare-nya efektif lah ya, bukan yang kayak kita tuh udah tahu nih habis ini pasti jeng gitu ya. Iya. Iya. Terus itu ada hantu anak kecilnya, lucu sekali. Iya. Suka. Bukan si Pia ya, bukan si Tiwi yang kamu suka ya. Aku Tapi suka hantunya. yang memerankan sebagai Tida, itu namanya Tone. Gua nggak tahu kenapa nama orang Myanmar gini. Tonton mungkin kali ya. Nggak tahu ya. Nah, Tonton atau Tone lah gitu. Apalagi ada nggak? itu aja sih. Kalau dari aku positifnya adalah gue mencoba memisahkannya dari fakta bahwa kita nonton di bioskop setelah lama nggak nonton ya. Jadi positifnya adalah ini film Myanmar. Untuk lu yang belum pernah nonton film Myanmar, ini memberikan sesuatu yang baru. Walaupun mungkin awal-awal kayak, kok film Thailand? Ini kayak bukan film Thailand. Iya, bahasanya kan harapnya kan udah sering kan nonton horor Thailand, terus ngomongnya kok agak beda ya gitu. Kalau Thailand kan gue cukup fasih gitu ya. Bahasa Thailand kayak lo tau sendiri lah ya, Feng Hai Su, Lung Kap Lung ya kan. Gue tau lah. Kalau ini ngomongnya kayak banyak apa sih? Wah susah dah pokoknya bro. Iya, lidahnya juga lebih banyak. Nggak teridentifikasi gitu. Kalau lu nonton Thailand lu masih bisa niru-niru, masih bisa. Kalau ini sulit sekali menurut gue diniru, kecuali kata-kata yang simple dan sering diulang ya, kayak temi, babe, temi gitu kan. Terus kayak meme, pepe ya. Itu kayak ngomong jorok. Dia manggil mamanya meme gitu ya. Iya, mama, papa ternyata meme, pepe gitu. Ya, jadi memberikan sesuatu yang segar. Jarang-jarang kan, kapan lagi bioskop Indonesia masukin film Myanmar ya kan? Dan kapan lagi juga lu bisa nonton film Myanmar, kecuali mungkin di festival. Gua rasa di OTT juga jarang ya. Kecuali lu pakai VPN. Mungkin bisa lah. Jadi ini kesempatan yang cukup unik gitu ya. Terus sebagai sebuah film horor, sebenarnya ceritanya lumayan bagus. Gue sih lumayan suka ya. Ceritanya lumayan bagus, lumayan menyenangkan. Horornya lumayan dapet ya, baik dari segi suasana maupun dari jump scare. Dan actingnya juga nggak jelek kok, oke lah, acceptable gitu. Mungkin gue sih berani bilang ini kayak level ya, apa filmnya Joko Anwar, kok jadi lupa gue. Tanah Jahanam, Wanita Tanah Jahanam. Atau Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, iya, lebih ke Pengabdi Setan. Kalau Perempuan Tanah Jahanam itu endingnya juga nggak asik menurut gue ya. Kalau Pengabdi Setan itu secara keseluruhan lebih oke ya, ini bisa sampai ke sana gitu. Apalagi
kalau lu menilainya dengan mengingat ini film Myanmar, negara yang tidak lebih maju dari kita loh ya, Iya, lebih tidak iya. maju. Ya itu sih, jadi positifnya gue rasa itu. Itunya juga niat bangunannya ya, settingnya niat bangunannya, rumahnya benar-benar. Iya, gede banget. Iya, terus jadi sekitar rumahnya ya apa. Kalau dari sinematografi sebagai film horor sih standar lah, Ya, cuman kayak gitu kan film horor. cuman jump scare-nya itu nggak basi kok. Ya, munculnya nggak yang udah tai pasti munculnya sini, nggak gitu. Ya, kalau negatifnya? Negatifnya ya, lepas dari jump scare itu menurutku sebenarnya film ini ya, nggak gitu serem. Jadi teman-teman yang biasanya menghindari film horor karena takut itu bisa kok nonton ini. Tapi ya gimana juga ya jump scare karena muncul kadang-kadang kalian nggak kira-kira ya kaget juga. Iya, kaget doang kok, nggak apa-apa. Bukan sampai Ya, takut gitu. kaget aja. Dan ini entah negatif atau positif ya, mungkin positif bagi orang yang takut film horor tapi pingin nonton, dan negatif bagi kita yang memang cari yang serem gitu. Apa ya, jadi kayak dibuat ya ini spoiler apa enggak ya, jadi cukup terselesaikan kok masalahnya. Nggak spoiler dong, emang kenapa? Iya, maksudnya masalah cukup terselesaikan. Jadi kan biasa kan kayak ada film horor Ending sering kan endingnya memuaskan. gantung apa ini endingnya memuaskan. Terus negatifnya itu ini menurut aku hantunya baik apa kurang jahat. Kurang jahat ya. Kurang hostile. Iya, entah waktu dia masih hidup maupun setelah dia menjadi hantu itu kurang jahat. Ya, kurang mengganggu. Dan tokohnya ya manusianya itu suka melakukan hal yang merepotkan dia sendiri menurut aku sih. Kalau kamu mau nonton yang hantunya jahat, kamu nonton Roh. nanti kita nanti. Oke. Terus ya negatifnya mungkin ya itu nanya-nanya itu kan katanya modern. Itu rumah listriknya mana ya? Kok ada bagian yang ada kayak kok gelap-gelapan terus gitu loh. Ya mungkin nih ya, kalau aku mencoba merasionalisasikan ya mungkin rumah kuno kelistrikannya nggak banyak dan mereka nggak masang lampu lagi gitu. Kayak nggak punya senter, kan nggak pakai senter, malah pakai lilin gitu. Iya benar. Kayak gitu kan. Ya gitu-gitu aja sih. Tapi yang pakai lilin bukannya bagian hantunya? Anak itu ada sih bawa kan, ada. Oke. Kalau gue negatifnya ada satu positif yang ketinggalan adalah aktor cilik di sini lucu-lucu. Aktor maupun aktris cilik di sini lucu-lucu ya, lucu aja gitu. Aktingnya sih ya oke ya, tapi lucu aja mereka di sini. Karena kita senang anak kecil jadi ya enak aja nontonnya. Nggak nyebelin gitu. Lovable gitu. Negatifnya adalah walaupun ceritanya bagus, banyak plot hole, banyak bolong. Kan motivasi untuk melakukan sebuah aksi gitu ya. Jadi motivasinya apa ngelakuin ini gitu, itu banyak hal seperti itu muncul di dalam film ini gitu loh. Kayak ada satu ini gue kasih tahu aja, ini sih nggak spoiler ya. Gue kasih tahu tapi nggak, karena nggak spoiler karena nggak penting gitu. Jadi di saat sudah dihantui itu ada suatu saat bapaknya pergi nganter orang. Gue kira pergi nganter orang itu mau ngambil apa gitu, nyari apa, kagak, pulang tangan kosong anjing. Naon gitu, ninggalin rumah, ninggalin orang. Oh iya, padahal di rumahnya kan lagi masalah, anaknya nggak bangun-bangun apa gitu. Iya. Istrinya sendirian kan sama anaknya gitu. Bangke, pokoknya ya gitu deh. Itu salah satu contoh gitu ya. Tidak ada motivasi dari melakukan aksi itu, cuma nganter orang doang gitu. Si anjing suruh pulang sendiri coy. Itu situasi di rumah lagi gawat gitu. Gue kira dia mungkin pergi sama orang itu mencari sesuatu untuk kayak nggak ada grabnya di situ ya. untuk membuat solusi gitu. Tapi ternyata enggak, ya pulang tangan kosong aja gitu. Jadi banyak mempertanyakan motivasi di balik aksi para tokoh gitu. Terus ya namanya juga sebagai sebuah negara yang tidak lebih maju dari kita, CGI-nya masih jelek,
masih kelihatan gitu, masih lebih mentah lah bahkan dari CGI di Indonesia gitu. Mungkin kayak nonton Gundala tapi lebih parah lah gitu. Kayak ya kalau melayang-layang gitu kan kelihatan lah ya. Oh, iya. Apalagi ya, ya kalau masalah setannya mungkin kurang hostile, mungkin ini biar bisa ditonton 13 plus kali ya, biar nggak, ya nggak tahu aku, mungkin kan, biar nggak 17 plus sensornya gitu, ya mungkin gitu. Iya, karena jadi ada anak-anak juga. tergantung selera kan. Ya sama itu. Satu hal yang juga aku ada ngomong ke kamu ketika kita habis nonton adalah sangat sulit sepertinya di film horor untuk membuat situasi kerasukan itu nggak cringe. Scene kerasukan untuk nggak cringe itu sulit loh. Kalau film-film Asia ya kayaknya, mungkin Jepang, Korea, Thailand mendingan gitu. Tapi kalau scene hantu, terutama kerasukan, kalau lu nggak benar-benar bagus itu, gitu. Jadi kayak cringe dan awkward gitu. Dan di film ini ada yang kayak gitu, menurut gua masih belum bisa diterima dengan full, dan malah ya bikin kamu sih ketawa ya. Kalau gua masih mencoba gua hargai ini ya. Ini adalah actingnya, ini adalah pendalamannya aktris watak gitu. So baik. Ya, dia ketawa sih. Jadi ya itu sih. Jadi ya film Myanmar cukup oke tapi masih banyak kekurangan lah gitu. Itu aja sih. Boleh kok ditonton pokoknya. Ya, kita basically di situasi seperti ini sih kita cukup merekomendasikan. Tapi kalau mungkin situasi berbeda ya, situasi tidak pandemi, normal, banyak film yang lebih bagus ya, mungkin ini akan masuk ke nomor berapa gitu, nomor 5 film yang lu tonton saat itu gitu ya. Ini juga didukung, kalian kan kalau nonton ini pasti distancing kan teman-teman. Dengan suasana yang gelap gitu, jump scare itu, distancing itu sangat membangun keseraman gitu, ya kan? Kesendirian ya. Iya. Tapi mungkin buat lo yang jomblo udah biasa. Anyway, untuk The Only Mom atau Lake Pierre San Iai, kamu kasih nilai berapa? 65 deh. Ya, aku juga setuju, aku memberikan nilai 65. Sebenarnya ingin memberikan nilai 60, tapi 5-nya untuk si aktor-aktor cilik dan aktris ciliknya yang lucu-lucu ya. Iya. Terutama si Tida yang diperankan oleh Tone atau Tone itu ya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kamu yang suka film Myanmar. Hebat sekali kamu kalau punya temen yang suka film Myanmar. Kalau dia bukan orang Myanmar saya salut ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Betul. Dan juga stay safe buat teman-teman yang pengen nonton di bioskop ya. 3M apa aja? Memakai masker. Pokoknya itu. Mencuci tangan dan yang penting kalimat aktif gitu ya. Ya. Ya pokoknya tetap social distancing, physical distancing, pakai masker. Ya, dan tidak boleh makan dan minum di dalam bioskop ya. Iya, teater. Jadi sekarang posisinya selang satu-satu, harus terus pakai masker. Makanan bisa dibeli popcorn tapi hanya bisa makan di area restoran. Ya, makan agak aneh. Popcorn di sana. Agak aneh tapi ya udahlah ya. Jadi itu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian siapa tahu penasaran dan pengen review full spoilernya, boleh komen di bawah ya kan. Film The Only Mom atau Lake Pierre San Iai. Dan sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Ciao. Dadah. Temi. 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 Temi.